Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat kan ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa segera lepas dari GERD anxiety. Saya bikin video hari ini malam-malam karena kebetulan baru sempat malam ini. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk jangan lupa subscribe ya, dan boleh silakan komen dan boleh kasih pertanyaan-pertanyaan dan akan saya coba jawab di komen juga ya, dan jangan lupa untuk like. Oke teman-teman, sekarang saya masih mau ngebahas soal GERD. Apakah GERD menyebabkan kematian? Lebih ke arah situ ya teman-teman ya, apakah GERD menyebabkan kematian? Kalau misalnya kita lihat di iklan-iklan yang orang jualan obat online, mungkin bahasanya suka serem. Kalau kalian searching-searching, mungkin bahasannya suka serem. GERD tidak menyebabkan kematian. Dari obrolan saya sama dokter pada saat itu, dokter Chandra Wiguna, dokter Silom Hospital, dalam acara program saya di Let's Talk GERD di Podme, saya sebagai podcaster, dia menyatakan bahwa tidak pernah ada kasus orang meninggal gara-gara GERD. Jadi nggak ada. Mungkin teman-teman sering dengar GERD, artis ini meninggal gara-gara GERD, atau si A meninggal gara-gara GERD. Enggak ya. Mungkin GERD ini memang sering disangkut pautkan atau mirip-mirip lah, lebih tepatnya mirip-mirip sama ciri-cirinya kayak jantung. Jadi yang pernah saya bilang, idealnya adalah sebelum kamu bilang diri kamu GERD, lebih baik kamu lebih bijaksana kamu untuk cek ke dokter jantung dulu, karena itu yang saya lakukan pertama kali saat saya kena GERD. Saya yakin saya kena GERD. Jadi pada saat itu saya langsung ke dokter spesialis jantung, bahwa dinyatakan jantung saya normal, USG semua normal, paru-paru normal, baru saya bisa bilang kalau saya kena GERD setelah saya ketemu spesialis penyakit dalamnya. Nah setelah itu pada saat itu saya masih merasa suka takut, karena banyak yang bilang GERD itu berbahaya loh lah, GERD itu bisa menyebabkan kematian loh lah gitu. Banyak orang-orang yang ngasih tahu saya gitu loh, kayak gitu. Itu membuat saya jadi shock, membuat saya jadi drop, membuat saya jadi takut. Apalagi saya punya anxiety. Ya bagaimana anxiety saya mau hilang kalau saya dengar dari orang-orang terdekat saya bahwa GERD bisa menyebabkan kematian gitu loh. Dan yakin banget bahaya, tau lah. Iya tapi bahaya, walaupun saya bilang masa sih, iya bahaya. Nah orang-orang ini sebenarnya yang bikin kita jadi parno. Saat ini saya bilang ke kalian bahwa GERD tidak menyebabkan kematian. GERD tidak menyebabkan kematian, hanya saja sensasinya itu yang luar biasa mengganggu aktivitas kita, aktivitas sehari-hari kita. Yang sudah saya bilang sebelumnya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, sudah merasakan sensasi-sensasinya seperti sesak nafas, heartburn, sampai tersus sampai ke belakang, susah menelan, seperti ada yang nyangkut di tenggorokan. Nah itu kan sensasi-sensasi yang tidak mengenakan gitu loh, sensasi-sensasi yang sebenarnya bikin kita parno juga. Bahkan ada juga yang akhirnya giginya keropos atau bau. Nah biasanya kayak gitu. Tapi sekali lagi saya mau bener-bener banget, saya pengen ingetin ke teman-teman bahwa GERD tidak menyebabkan kematian. Jangan sampai teman-teman ditakut-takutin sama orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya mereka cuman dengar juga dari orang lain. Mereka juga cuman nggak tahu gitu loh. Cuman mereka bisa seenaknya ngomong GERD itu berbahaya. Jangan. Dan kalian yang lagi dengar ini, mungkin kalian bukan kena GERD atau anxiety tapi dengar ini, atau mungkin teman kalian atau saudara kalian yang kena GERD. Jadi kalau misalnya kalian dengar ini, kasih tahu ke teman kamu bahwa GERD tidak menyebabkan kematian. Karena saya tahu banget rasanya ketika saya kena GERD anxiety, saya dengar kata itu aja saya lemesnya minta ampun. Mungkin saya lama sembuhnya gara-gara dengerin kata-kata GERD bisa menyebabkan kematian, karena memang sensasinya nggak nyaman itu kan ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau lagi tidur aja saya suka terganggu pikiran ini yang akhirnya membuat saya asam lambung saya naik lagi gitu loh, GERD saya kambuh lagi. Itulah yang akhirnya membuat saya agak kayak
terputar-putar aja di situ penyakit saya. Jadi video yang singkat ini saya mau bilang, mau tenangin ke kalian, nggak ada yang berbahaya sama GERD. Jadi GERD itu apa ya? GERD itu sekali lagi cuman hanya sensasinya yang tidak nyaman. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mudah-mudahan dengan video singkat ini ada perasaan lega di hati kalian, bahwa kalian tahu, oh iya berarti sensasinya aja ya. Iya, sensasinya saja yang tidak nyaman dan saya sudah merasakannya itu. Misalnya lemes atau apa, yang penting jaga pola makan, pola pikirnya, pola hidupnya. Setelah itu tidak akan terjadi apa-apa gitu loh, selama kamu jauhi pantangannya kayak gitu. Kalau misalnya kamu bilang saya udah jauhi pantangan saya, makanan segala macam, tapi saya masih sakit, ya mungkin pola pikir kamu yang mesti dibenerin. Kalau misalnya pola pikir kamu belum dibenerin, ya sama juga bohong gitu loh. Mungkin itu yang membuat akhirnya GERD kamu kambuh lagi. Nah itu, jadi semoga kalian cepat sembuh, cepat-cepat kita move on dari anxiety, GERD anxiety, sama-sama kita sembuh ya. Kalau misalnya sensasinya kalian sudah mulai sembuh, biasanya mungkin sensasinya masih ada, masih nempel basiannya, itu nggak apa-apa. Yang biasanya sehari bisa berapa kali, sekarang mungkin seminggu sekali 2 kali, itu wajar. Lama-lama juga hilang. Yang penting tetap teratur. Oh ya, jangan lupa olahraga, itu paling penting juga, olahraga yang penting. Nggak usah kalian jauh-jauh pergi atau olahraganya berat, yang penting kalian puter-puter di lingkunganmu pagi-pagi, jalan kaki, itu aja udah membantu. Oke teman-teman, sekian video saya di malam hari ini, semoga bisa membantu. Silahkan kalau ada mau komen, mau tanya-tanya, sebisa mungkin pasti akan saya jawab. Saya memang bukan dokter, saya GERD anxiety survivor, saya merasakannya. Saya juga sempat konsultasi ke sana sini sama dokter, dan saya juga sebagai podcaster, dan mudah-mudahan ini menenangkan aja ya. Maksudnya saya sudah tahulah dunia ini. Semoga omongan saya ini nyangkut sama kalian dan benar-benar bisa bikin kalian sembuh, bisa kalian move on dari GERD anxiety. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya yang lain. Bye bye.